Salam sejahtera untuk kita semua. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang karya ilmiah dengan judul Penerapan Aplikasi pada Android dan Smartwatch sebagai Sistem Proteksi Terhadap Kejahatan dan Kekerasan Seksual pada Wanita. Langsung saja ke bab 1, yaitu pendahuluan dengan latar belakang kasus kekerasan pada perempuan terus terjadi hingga saat ini. Menurut data yang dikemukakan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan, jumlah kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2020 sampai 2001 mengalami peningkatan terus-menerus. Komnas Perempuan juga menyatakan bahwa total kasus pada tahun 2021 menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun segala upaya telah dilakukan untuk menanggulangi masalah ini, namun nyatanya kasus kekerasan dan pelecehan seksual kerap terjadi. Jika hal ini terus dibiarkan, maka jumlah kasus kekerasan pada perempuan akan terus mengalami peningkatan dan berdampak bagi kesehatan fisik, psikologis, maupun sosial wanita. Ada salah satu cara yang bisa membantu untuk menanggulangi masalah ini, yaitu dengan memanfaatkan teknologi. Di era industri 4.0 saat ini, teknologi telah banyak dikembangkan sehingga banyak aktivitas atau pola kehidupan yang perlahan-lahan mulai berubah. Saat ini, teknologi yang awalnya bukan sebuah kebutuhan, sekarang menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat. Dan saat ini, banyaknya pengguna smartphone di Indonesia yang diperkirakan berjumlah 92 juta jiwa pada 2019. Begitu pula dengan perubahan pada jam tangan yang saat ini banyak menggunakan fitur smartwatch yang telah dimodifikasi. Nah, smartwatch ini menyimpan potensi besar untuk berkontribusi pada masyarakat. Dengan demikian, banyaknya penggunaan teknologi ini memberikan peluang sekaligus tantangan baru yang harus dihadapi dalam upaya memanfaatkan teknologi untuk kepentingan hidup. Lalu, untuk memanfaatkan teknologi tersebut, penulis mengajukan gagasan aplikasi Care Woman, yang berarti penulis peduli akan perempuan. Aplikasi ini akan diterapkan pada Android dan juga smartwatch dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things, Big Data, dan Artificial Intelligence. Lalu ini juga untuk mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Lalu kita masuk ke tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi terkini bagaimana pelecehan seksual terhadap perempuan yang kerap terjadi dan semakin meningkat. Lalu memaparkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kasus pelecehan seksual terhadap perempuan menggunakan aplikasi. Kemudian memaparkan pihak-pihak yang dapat membantu mengimplementasikan gagasan ini. Dan yang terakhir, mendeskripsikan langkah-langkah strategis dalam meminimalisir kasus pelecehan seksual terhadap perempuan menggunakan aplikasi. Lalu manfaatnya bagi penulis, yaitu penulis dapat melatih kemampuannya dengan menuangkan segala gagasan atau ide yang inovatif dan solutif untuk menanggulangi permasalahan mengenai kekerasan seksual. Kemudian, penulis dapat melatih kemampuannya dalam menyusun karya tulis yang baik dan benar. Lalu, penulis dapat menjadi pelopor dalam kasus pencegahan pelecehan seksual. Selanjutnya, manfaat bagi masyarakat, yaitu masyarakat menjadi merasa lebih aman saat berpergian atau beraktivitas di lingkungan publik atau di tempat yang sepi. Lalu, pelecehan seksual di masyarakat bisa lebih diatasi dengan cepat. Yang ketiga, korban pelecehan seksual akan merasa lebih dihargai. Yang keempat, memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat mengerti tentang kekerasan seksual dan bahaya terjadinya kekerasan seksual. Lalu yang kelima, meminimalisir terjadinya pelecehan seksual terhadap masyarakat. Kita masuk ke bab 2, yaitu gagasan dengan poin 2.1 persoalan saat ini. Saat ini kekerasan sangat sering terjadi dan tidak memandang tempat. Lalu sangat disayangkan bahwa masyarakat masih banyak meremehkan tentang pelecehan seksual dan pada akhirnya hanya menyudutkan pihak perempuan. Dengan perlakuan yang tidak adil, akan ada rasa trauma dan rasa bersalah dari salah satu pihak. Hal tersebut bisa menjadi beban pikiran dan berpengaruh ke kesehatan mental. Jika kesehatan mental seseorang sudah terganggu, maka perlu pengobatan secara terapi dan sebisa mungkin harus selalu didampingi, karena bisa berakibat fatal. Kemudian, akhir-akhir ini kekerasan terhadap perempuan mulai banyak diungkapkan.
Tapi tak sedikit juga perempuan korban kekerasan yang tidak mampu dan tidak berani menceritakan kejadian kekerasan yang dialami, apalagi berani menghubungi lembaga pelayanan untuk meminta pertolongan. Kemudian ada beberapa contoh kasus yang terjadi di akhir-akhir ini, yaitu pelecehan seksual yang terjadi di KRL Komuter Line jurusan Jakarta Kota Cikarang. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang terungkap oleh media maupun tidak terungkap oleh media. Untuk mengurangi tindakan kekerasan seksual, maka selain dengan menerapkan pasal-pasal perlindungan hukum yang berlaku, perlu juga adanya teknologi yang dapat membantu. Maka dari itu, aplikasi Care Woman hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk membantu korban agar dapat mendapatkan pertolongan sesegera mungkin dan sekaligus membantu melindungi hak-hak asasi mereka. Adapun aplikasi Care Woman ini dirancang dengan cara yang cukup efektif dan juga efisien. Gambaran aplikasi ini yaitu yang pertama, pengguna akan diminta untuk mengisi identitas diri sebagai data bagi pihak kepolisian dan juga lembaga pemerintah lainnya. Nah, setelah mengisi identitas tersebut, aplikasi ini akan menampilkan lokasi tempat di mana user tersebut berada. Lokasi ini akan otomatis berubah mengikuti pergerakan posisi dari user itu sendiri, dan lokasi ini akan terbaca di perangkat lain yang tersambung dengan perangkat user. User dapat menghubungkan lokasi tersebut dengan memasukkan nomor HP, baik itu keluarganya, sahabat, atau lain-lain. Aplikasi ini juga dirancang dengan menggunakan sistem IoT, AI, dan juga Big Data, yang dimana IoT ini berfungsi untuk mengirimkan sinyal pengguna ke pihak berwenang. Teknologi ini dapat berinteraksi secara otomatis dengan perangkat lain yang terhubung. Nah, di dalam aplikasi ini terdapat tombol bantuan, di mana ketika diklik, maka sistem akan berjalan. Sistem IoT juga dilengkapi dengan sensor suara, sehingga ketika korban berteriak atau mengeluarkan suara dengan frekuensi tertentu, maka aplikasi ini mampu mengeluarkan tanda bahaya yang dapat langsung terhubung dengan pihak kepolisian di daerah setempat dan orang-orang terdekatnya. Aplikasi Care Woman ini juga menggunakan Big Data dan juga AI yang secara otomatis akan mendeteksi dan merekam suara di sekitar tempat kejadian, yang nantinya akan terkirim ke perangkat-perangkat yang terhubung dan akan tersimpan dalam database agar dapat dijadikan bukti untuk ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Kemudian saya akan bahas mengenai pihak-pihak yang berperan. Keberhasilan penerapan aplikasi Care Woman ini ditentukan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat, application developer, bahkan pemerintah. Application developer akan berperan dalam membuat dan mengembangkan aplikasi melalui bahasa pemrograman, mengevaluasi aplikasi, serta melakukan tindakan koreksi yang tepat. Lembaga pemerintahan, yaitu yang pertama ada Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini, Kominfo bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk dapat menerapkan aplikasi tersebut di masing-masing Android dan smartwatch mereka. Aplikasi ini sudah berada di Android dan smartwatch tersebut, sehingga ketika pelanggan membelinya, mereka dapat langsung mengakses aplikasi itu tanpa harus menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komnas Perempuan. Mereka berperan dalam mencatat data laporan kekerasan yang terjadi melalui aplikasi tersebut dan melakukan tindakan lanjut untuk menanggulanginya. Kemudian terdapat kepolisian. Dalam hal ini, kepolisian di daerah setempat berperan sangat penting karena mereka lah yang harus segera bertindak cepat saat tanda bahaya itu muncul. Pihak kepolisian harus bertanggung jawab dan selalu sigap terhadap bahaya yang terjadi. Dan yang terakhir, pihak-pihak yang berperan yaitu masyarakat. Penerapan aplikasi Care Woman ini tidak akan berhasil jika masyarakat belum mengetahuinya. Maka dari itu, pemerintah perlu memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai program aplikasi ini, agar mereka, khususnya para perempuan, dapat merasa lebih aman dari kemungkinan bahaya kekerasan seksual yang akan terjadi. Strategis untuk membuat aplikasi Care Woman ini, pertama dengan membuat proposal atau prototipe aplikasi ini. Hal ini bertujuan untuk memperjelas ide atau gagasan aplikasi ini terhadap pihak yang bersangkutan. Kedua, bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan user Care terhadap aplikasi ini. Maka dari itu, perlu persetujuan dari Kominfo, KPPA, Komnas Perempuan, dan lain-lain. Ketiga, bekerja sama dengan aplikasi development. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi ini. Terakhir, sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang aplikasi ini.